Situasi yang memanas antara Amerika Serikat dan Kanada kini berkembang menjadi ketegangan dagang yang tak banyak diprediksi, bahkan oleh kalangan politik Washington sendiri. Kanada mulai membatasi akses jalur darat menuju Alaska dengan menerapkan tarif baru, memperketat izin angkutan, serta mengubah sejumlah rute transit penting. Dampaknya langsung terasa. Perusahaan logistik Amerika, pengusaha, hingga kepentingan militer kini menghadapi hambatan baru yang mahal dan rumit. Pertanyaan besarnya, apakah ini sekadar manuver politik sementara, atau Kanada benar-benar serius menggunakan posisinya sebagai kartu tawar strategis? Dan yang lebih krusial, bagaimana respons Amerika Serikat jika tekanan ini terus berlanjut? Provinsi British Columbia menjadi pusat kebijakan kontroversial ini. Pemerintah provinsi memberlakukan biaya tambahan dan aturan baru bagi truk serta kargo asal AS yang melintasi wilayahnya menuju Alaska. Secara resmi, alasan yang disampaikan adalah peningkatan biaya pemeliharaan jalan raya yang disebut melonjak signifikan dalam 1 dekade terakhir. Namun, banyak analis melihat kebijakan ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan instrumen tekanan ekonomi. Langkah tersebut muncul setelah serangkaian kebijakan tarif dari Washington terhadap produk Kanada, khususnya aluminium dan kayu lunak. Pemerintah AS menaikkan tarif kayu lunak Kanada hingga lebih dari 23% pada awal 2024 dengan alasan adanya subsidi pemerintah yang dianggap merugikan produsen Amerika. Di sisi lain, Ottawa menilai kebijakan itu sebagai pelanggaran terhadap semangat Perjanjian Perdagangan Bebas Kawasan Amerika Utara, USMCA, dan menyebutnya sebagai serangan ekonomi terselubung. Dampaknya sudah terlihat jelas. Ekspor kayu Kanada ke AS mengalami penurunan tajam pada kuartal pertama 2024, sementara harga perumahan di Amerika naik karena biaya bahan bangunan membengkak. Dalam konteks inilah, kebijakan transit British Columbia dianggap sebagai balasan strategis. Menteri Perdagangan Kanada, Mary Eng, menegaskan bahwa negaranya berhak melindungi kepentingan ekonomi domestik dan tidak akan membiarkan kebijakan sepihak Washington merugikan industri nasional. Ketegangan ini bukanlah yang pertama. Pada 2022, British Columbia sempat menggagas tarif karbon untuk pengiriman energi dari AS, meski rencana itu akhirnya dibatalkan setelah tekanan diplomatik. Kini, dengan iklim politik yang kembali memanas, Kanada tampaknya lebih siap mempertahankan posisinya. Dari sisi hukum, situasinya cukup kompleks. Dalam kerangka USMCA, pembatasan perdagangan yang tidak wajar sebenarnya dilarang. Namun terdapat pengecualian untuk alasan pemeliharaan infrastruktur, perlindungan lingkungan, serta keamanan nasional. Pemerintah Kanada memanfaatkan celah ini dengan mengklasifikasikan kebijakan barunya sebagai upaya pendanaan infrastruktur berkelanjutan. Sejumlah pakar hukum perdagangan menilai langkah ini berada di wilayah abu-abu, cukup restriktif, tetapi belum tentu melanggar secara terang-terangan. Amerika Serikat mempertimbangkan jalur hukum melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dengan dalih bahwa kebijakan tersebut melanggar prinsip kebebasan transit sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade, GATT. Namun proses sengketa di WTO bisa berlangsung bertahun-tahun, sehingga beban ekonomi jangka pendek tetap harus ditanggung oleh pelaku usaha. Sementara perdebatan hukum berjalan, Alaska sudah merasakan dampaknya. Lebih dari 85% barang yang dikirim dari wilayah utama AS ke Alaska harus melewati British Columbia. Artinya, provinsi tersebut menjadi titik leher botol bagi distribusi pangan, bahan bakar, dan kebutuhan industri. Kenaikan biaya transportasi diperkirakan mencapai ratusan juta dolar per tahun. Ketergantungan Alaska pada Kanada juga terlihat dalam sektor energi. Hampir setengah kebutuhan bahan bakar olahan Alaska berasal melalui jalur Kanada. Jika ketegangan ini berlarut-larut, resiko kelangkaan dan lonjakan harga bukanlah hal yang mustahil. Gubernur Alaska telah memperingatkan bahwa gangguan berkepanjangan dapat memukul rantai pasok dan meningkatkan biaya hidup masyarakat. Dampak ekonomi tidak berhenti di Alaska. Biaya pengiriman makanan laut dari Alaska ke pasar internasional diprediksi naik signifikan karena perusahaan harus mencari jalur alternatif yang lebih mahal. Sektor konstruksi juga tertekan, dengan ongkos distribusi bahan bangunan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Industri truk Amerika menghadapi tambahan beban ratusan juta dolar per tahun akibat biaya izin, bahan bakar, dan penundaan administrasi. Perusahaan logistik besar seperti FedEx dan UPS mulai menyesuaikan struktur harga mereka untuk menutupi kenaikan biaya operasional.
Dampaknya pada konsumen pun tak terelakkan. Harga kebutuhan pokok, barang retail hingga layanan pengiriman ke Alaska berpotensi meningkat. Hubungan dagang AS-Kanada yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun, kini berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Stabilitas rantai pasok Amerika Utara yang selama ini dianggap kokoh mulai dipertanyakan. Meski demikian, sinyal dari Ottawa menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar gertakan sementara. Sejumlah laporan media Kanada mengindikasikan bahwa pemerintah federal melihat langkah ini sebagai strategi jangka panjang untuk menekan Washington agar meninjau ulang tarifnya. Para analis politik menilai Kanada sedang mengirim pesan tegas. Negara tersebut tidak lagi bersedia menerima tekanan ekonomi tanpa respons. Jika kedua belah pihak tidak segera menemukan titik temu, sengketa ini berpotensi berkembang menjadi konflik dagang yang lebih luas, dengan konsekuensi yang jauh melampaui sekadar tarif dan biaya transit. Pada akhirnya, pertarungan ini bukan hanya soal jalan raya di British Columbia atau tarif kayu lunak. Ini adalah ujian bagi ketahanan hubungan ekonomi dua negara bertetangga yang selama puluhan tahun terjalin erat. Apakah ketegangan ini akan mereda melalui negosiasi atau justru memicu babak baru proteksionisme di Amerika Utara masih menjadi tanda tanya besar. Di balik ketegangan ekonomi ini, dinamika politik domestik Kanada ikut memperkeruh situasi. Dengan pemilu federal yang dijadwalkan pada 2025, Perdana Menteri Justin Trudeau berada di bawah tekanan kuat dari sektor industri yang terdampak tarif Amerika. Dengan mengambil sikap tegas terhadap Washington, pemerintahannya berupaya memperkuat dukungan dari basis industri penting, terutama di British Columbia dan Ontario. Namun tekanan tidak hanya datang dari luar negeri. Partai oposisi di Kanada justru mendorong respons yang lebih keras lagi terhadap Amerika Serikat. Mantan Menteri Perdagangan dari Partai Konservatif, Ed Fast, dalam wawancara dengan The Globe and Mail, menyatakan bahwa pemerintah mungkin sedang bermain strategi politik, tetapi jika kerugian bisnis membesar hingga miliaran dolar, perhitungan politik bisa berubah drastis. Terlepas dari kritik dan potensi resiko ekonomi, pemerintah Kanada telah menginstruksikan otoritas bea cukai dan transportasi untuk tetap memberlakukan aturan baru secara penuh. Bahkan jika Washington memilih untuk meningkatkan tekanan, Ottawa dikabarkan siap memperluas pembatasan tersebut. Artinya, arah konflik ini kini sangat bergantung pada langkah balasan Amerika. Di Washington, sejumlah opsi pembalasan mulai dipertimbangkan. Sinyal awal menunjukkan bahwa sektor energi menjadi titik paling rentan bagi Kanada. Amerika Serikat mengimpor lebih dari 60% ekspor minyak mentah Kanada, menjadikan sektor ini target potensial kebijakan balasan. Analis di Goldman Sachs memperkirakan bahwa tarif 10% saja terhadap minyak mentah Kanada bisa memangkas pendapatan industri minyak negara itu hingga miliaran dolar per tahun dan memicu kenaikan harga energi domestik. Senator Dan Sullivan bahkan telah mengusulkan rancangan undang-undang yang membatasi akses perusahaan Kanada terhadap infrastruktur energi AS. Ia memperingatkan bahwa jika Kanada menggunakan jalur perdagangan sebagai alat tekanan, Washington memiliki kekuatan untuk membatasi akses terhadap pipa energi yang menopang ekonomi Kanada. Selain energi, sektor otomotif juga berada dalam radar. Industri otomotif Kanada bernilai puluhan miliar dolar dan sangat bergantung pada pasar Amerika. Pabrikan di Ontario mengirim sebagian besar kendaraan mereka ke AS. Jika Washington menaikkan tarif pada suku cadang maupun kendaraan jadi, biaya produksi akan melonjak tajam. Dalam memo internal yang diperoleh The Globe and Mail, Asosiasi Produsen Suku Cadang Otomotif Kanada memperingatkan bahwa tarif kendaraan saja bisa memangkas pendapatan industri secara signifikan. Meski belum ada pengumuman resmi, pejabat perdagangan AS dilaporkan tengah menyusun respons bertahap yang menargetkan sektor energi, pertanian, dan manufaktur Kanada sekaligus. Ini menunjukkan bahwa pembatasan transit yang diberlakukan British Columbia dapat memicu konsekuensi ekonomi yang jauh lebih luas. Menariknya, provinsi lain di Kanada juga mulai mempertimbangkan langkah masing-masing. Di Ontario, Perdana Menteri Doug Ford disebut melobi kenaikan tarif bagi truk komersial AS yang melintasi koridor Detroit-Windsor, jalur vital yang menangani ratusan juta dolar perdagangan setiap hari. Quebec
yang memiliki ekspor pertanian bernilai miliaran dolar per tahun, mengevaluasi pemberian kredit pajak ekspor guna mengkompensasi kerugian akibat pembatasan AS, sebuah langkah yang berpotensi dipersoalkan di WTO sebagai subsidi terselubung. Sementara itu, Alberta mempertimbangkan pembatasan atau pengalihan pengiriman gas alam AS yang melewati jaringan pipa Kanada menuju pasar Asia. Mengingat provinsi ini memasok porsi signifikan impor gas AS, langkah tersebut bisa menaikkan biaya energi Amerika secara nyata, terutama saat musim dingin. Walau pemerintah federal belum secara terbuka menyetujui semua inisiatif provinsi tersebut, laporan internal Kementerian Perdagangan Kanada menunjukkan bahwa Ottawa sedang menimbang opsi tarif nasional yang lebih luas terhadap produk pertanian AS jika ketegangan terus meningkat. Dengan berbagai provinsi merespons tekanan Washington secara berbeda, resiko konflik dagang skala besar di Amerika Utara semakin nyata. Sejumlah analis menyebut situasi ini berpotensi menjadi sengketa dagang terbesar sejak Perang Kayu Lunak antara kedua negara pada era 1980-an, konflik panjang yang berlangsung lebih dari 2 dekade dan menelan kerugian miliaran dolar. Bedanya, kali ini skala keterkaitan ekonomi jauh lebih besar. Pada 2023, nilai perdagangan AS Kanada mencapai sekitar 830 miliar dolar, menjadikan Kanada mitra dagang terbesar bagi Amerika setelah Tiongkok. Perusahaan besar AS yang memiliki operasi di Kanada seperti Ford Motor Company, General Motors, dan Amazon dikabarkan menyampaikan kekhawatiran atas kenaikan biaya logistik lintas batas. Dalam surat kepada US Chamber of Commerce yang bocor ke The Wall Street Journal, pemimpin korporasi memperingatkan bahwa pembatasan Kanada dapat meningkatkan biaya operasional tahunan hingga 2 digit persentase dengan dampak luas pada e-commerce dan manufaktur. Di sisi lain, Kanada juga terlihat mulai mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika dengan memperluas hubungan dagang ke negara-negara BRICS serta mempercepat proyek pelabuhan di Halifax dan Vancouver. Ekspansi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kontainer dan membuka jalur langsung ke Eropa dan Asia tanpa harus melalui hub transit AS. Jika strategi diversifikasi ini berhasil, daya tawar ekonomi Washington di masa depan terhadap Ottawa bisa berkurang. Namun dalam jangka pendek, kedua negara harus bersiap menghadapi kenaikan biaya, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian ekonomi berkepanjangan. Berbeda dengan sengketa tarif sebelumnya yang terbatas pada sektor tertentu, konflik kali ini menyentuh jalur transit vital menuju Alaska, memberikan Kanada leverage strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Amerika membalas dengan membatasi ekspor minyak atau produk pertanian Kanada, konflik ini bisa melampaui perang tarif sebelumnya, baik dari sisi kerugian finansial maupun perubahan struktur ekonomi jangka panjang. Sengketa ini bukan lagi sekedar soal tarif, ini menyangkut arsitektur perdagangan Amerika Utara secara keseluruhan. Apabila ketegangan berlanjut, bukan tidak mungkin kedua negara akan meninjau ulang integrasi rantai pasok mereka. Amerika bisa mendorong kemandirian energi dan manufaktur, sementara Meksiko berpotensi diuntungkan dari tren relokasi industri atau nearshoring. Kanada pun dapat mempercepat pembukaan jalur transit langsung ke pasar global lain. Satu hal yang jelas, konflik ini baru saja dimulai. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pemerintah dan korporasi besar, tetapi juga oleh konsumen biasa yang harus menghadapi harga lebih tinggi dan ketidakpastian ekonomi di tengah hubungan dua negara yang selama ini dianggap paling stabil di dunia.